Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajarsari, NIM 2018 112021 dari kelas 6A dengan dosen pembimbing Ibu Mardiana Sari, Magister Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi, tipe, dan ciri khas wacana pada bab 3. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu wacana. Baiklah, wacana sendiri adalah suatu pernyataan atau rangkaian yang dinyatakan secara lisan maupun tulisan yang memiliki makna antar satuan bahasanya secara terikat oleh konteks. Maksudnya apa? Dengan demikian, apapun bentuk pernyataan yang dipublikasikan media yang memiliki makna itu terdapat konteks di dalamnya. Itu biasanya disebut dengan wacana. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang organisasi, tipe, dan ciri khas wacana. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu organisasi wacana, di mana organisasi wacana sendiri dilaksanakan dalam dua. Yang pertama, pengaturan kala, yang kedua yaitu struktur pohon, di mana kedua cara ini memiliki struktur organisasi wacana yang dapat disamakan dengan subjek dan predikat pada organisasi kalimat. Selanjutnya yang kedua yaitu tipe wacana, di mana pada tipe wacana sendiri dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu narasi, yang kedua konversasi, yang ketiga eksposisi, yang keempat deklamasi, dan yang terakhir yaitu puisi. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu narasi. Narasi sendiri secara sederhana itu biasanya dikatakan sebagai cerita, di mana dalam suatu narasi atau cerita ini terdapat berisi fakta dan fiksi. Fakta sendiri biasanya disebut sebagai ekspositoris dan fiksi yaitu sugesif. Contoh pada ekspositoris yaitu biografi, autobiografi, dan pengalaman seseorang. Lalu yang kedua yaitu sugesif. Contoh sugesif sendiri yaitu novel, cerpen, cergam, dan cergun. Selanjutnya yang kedua yaitu konversasi. Konversasi sendiri itu merupakan suatu percakapan antara dua orang atau lebih, biasanya dilakukan melalui telepon. Yang C, eksposisi, di mana dalam eksposisi ini telah dijelaskan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merupakan suatu uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan. Misalnya pada artikel, esai, karangan. Biasanya pada ketiga ini itu akan menjelaskan suatu paparan atau penjelasan, misalnya pengertian wacana, seperti itu. Lalu yang ke D, deklamasi. Deklamasi sendiri itu menyampaikan puisi di depan umum dengan naskah puisi yang sudah dihafalkan. Nah, di dalam deklamasi sendiri itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam gaya deklamasi. Yang pertama yaitu tentang pemahaman dan penghayatan terhadap isi puisi. Yang kedua, peningkatan konsentrasi atau pemusatan pikiran. Yang ketiga, pelatihan olah vokal atau artikulasi. Yang keempat, memperhatikan ekspresi, ungkapan batin melalui penampilan air muka. Dan yang terakhir, memperhatikan mimik, gerak tangan, gerak mata, dan lain-lain. Jadi maksudnya di sini dalam deklamasi ini menyampaikan puisi di depan umum atau menampilkan puisi di khalayak ramai dengan naskah yang sudah dihafalkan. Lalu dalam membacakan sebuah puisi ini hal-hal pokok-pokok penting ini harus diperhatikan seperti penghayatan, mimik wajah, mimik muka, dan pemusatan pemikiran. Yang paling penting yaitu olah vokal dan artikulasi. Olah vokal dan artikulasi itu perlu dilakukan sebelum
hari H, misalnya kita belajar olah vokal, misalnya A, I, U, itu perlu. Dan artikulasi kita agar tidak salah dalam pengucapan. Lalu gerak tangan, gerak mata, itu harus diperhatikan. Misalnya di sini ada contoh tentang Aku karya Khairil Anwar. Misalnya kita membacakan puisi tanpa memperhatikan kelima hal-hal deklamasi ini. Misalnya, Aku Khairil Anwar, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun kan merayu, tidak juga kau. Nah, itu kan biasa-biasa saja. Jadi kita tuh harus bisa membuat penonton atau audiens itu memperhatikan kita dan memuji puisi kita. Jadi kita tuh harus perlu adanya penghayatan dan penekanan artikulasi, lalu gerak-gerik tangan, ekspresi. Ekspresi itu sangatlah penting. Misalnya, Aku karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Nah, jadi kita tuh harus benar-benar menghayati ekspresi kita tuh harus dikeluarkan. Lalu yang terakhir yaitu tentang puisi. Puisi sendiri adalah bentuk karangan yang terikat oleh ritma atau jumlah baris serta ditandai oleh bahasa yang padat. Di dalam puisi ini itu dibedakan menjadi dua pada zamannya. Yang pertama pada puisi lama dan puisi baru. Pada puisi lama itu ada beberapa ciri. Yang pertama merupakan puisi rakyat yang tidak dikenal nama pengarangnya. Yang kedua disampaikan lewat mulut ke mulut. Jadi puisi lama ini disampaikan secara mulut ke mulut. Jadi tanpa tertera nama pengarangnya. Dan merupakan sastra lisan. Lalu yang ketiga sangat terikat oleh aturan-aturan seperti baris dan bait, jumlah suku kata atau rima. Contohnya syair, gurindam, mantra, romans, talibun, dan lain-lain. Yang kedua yaitu puisi baru. Ciri-cirinya bentuknya itu rapi, simetris. Lalu yang kedua mempunyai persajakan akhir yang teratur. Yang ketiga banyak menggunakan pola sajak pantun dan syair meskipun ada pola yang lain. Jadi pada puisi baru itu hanya mempunyai dua pola sajak saja. Yang pertama pantun dan yang kedua syair. Berbeda pada puisi lama. Puisi lama itu bukan hanya terikat pada pantun dan syair saja, tetapi terikat pada aturan-aturan, tiap bait, suku kata, ritma. Padahal di dalam puisi lama itu ada banyak sekali contohnya kan, tetapi pada puisi baru itu hanya menggunakan saja pantun dan syair. Lalu selanjutnya sebagian besar puisi itu mempunyai 4 seuntai. Baiklah, biasanya anak-anak sekolah itu menggunakan puisi itu hanya 4 seuntai. Misalnya 4, 4, 4. Lalu yang selanjutnya tiap-tiap barisnya atas sebuah gatra, kesatuan sintaksis. Jadi tiap-tiap barisnya itu mempunyai sebuah gatra yang berhubungan dengan kesatuan sintaksis. Dan yang terakhir, tiap gatranya itu terdiri dari 2 suku kata, 4 sampai 5 suku kata. Contohnya balada, himne, romans, elegi, satire, dan epigram. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang ciri khas wacana, di mana pada ciri khas wacana ini dibedakan menjadi 5, itu menurut Nida. Baiklah, yang pertama urutan tipe kalimat dan klausa. Di sini ada 2 contoh kalimat dan klausa. Yang pertama itu Pak Tarigan
mengatakan bahwa dia tidak akan pulang ke Sumatera jika dia belum berhasil mencapai gelar sarjana. Yang kedua, Pak Tarigan berkata, saya tidak akan pulang ke Sumatera jika saya belum memperoleh gelar sarjana. Baik, kedua contoh ini ada perbedaannya. Kita akan bandingkan perbedaan kedua contoh ini. Itu akan berubah terlihat pada yang pertama, perubahan dari kalimat langsung dan tidak langsungnya. Yang pertama, Pak Tarigan mengatakan. Lalu yang kedua, Pak Tarigan berkata. Pak Tarigan mengatakan bahwa dia tidak. Yang Pak Tarigan berkata, saya tidak. Lalu yang kedua, perubahan radikal yang menggunakan kata ganti orang ketiga menjadi orang pertama. Yang pertama, dia tidak akan pulang menjadi saya tidak akan pulang. Lalu dia belum berhasil. Saya belum berhasil. Di mana orang ketiga pada kedua contoh ini yaitu kata dia dan orang pertamanya kata saya. Selanjutnya yang ketiga, perubahan dalam susunan kata atau frase. Pak Tarigan mengatakan dia tidak mau pulang. Yang kedua, Pak Tarigan berkata saya tidak mau pulang. Alasannya, alasan saya berbeda. Yang kedua yaitu penanda ukuran kalimat. Yang A, konjungsi adverbia tradisional seperti kemudian, lalu, oleh karena itu, dan lain-lain. Yang kedua, bentuk kata kerja khusus untuk menyatakan bahwa klausa tertentu terikat pada beberapa klausa. Jadi, maksudnya kata kerja khusus pada klausa itu menyatakan bahwa klausa tertentu terikat pada beberapa klausa. Yang C, bentuk pronominal menyatakan personal subjek atau objek. Lalu yang ketiga yaitu ciri-ciri urutan kalimat dan klausa. Di sini saya mempunyai dua contoh kalimat dan klausa. Yang pertama, saya mengucilkan dia karena menolak gagasan saya. Memang benar kalimatnya, tetapi itu salah pada klausanya. Yang benar yaitu apa? Sebab dia menolak gagasan saya, maka saya terpaksa mengucilkannya. Berbeda kan dari kedua contoh ini. Lalu yang keempat, ciri spasial urutan kalimat dan klausa. Contohnya, dalam suatu bahasa, kata datang dan pergi itu biasanya digunakan tergantung dari seseorang dalam mengucapkannya atau pengarangnya. Beberapa bahasa itu biasanya justru mengubah sudut pandang untuk menyesuaikan dengan posisi tokoh dalam narasi atau hubungan dalam pencitraan bicara. Maksudnya apa? Biasanya pengarang itu menggunakan kata-kata itu sesuai dengan tempat tinggal dia atau logat dia. Lalu yang terakhir yaitu penyambung formal dan semantik. Pembawa atau penyambung klausa dan kalimat itu memang merupakan hal umum dalam mengatakan ciri-ciri semantik dan referensi pronominal dari suatu kalimat kepada kalimat lain. Dan sangat membantu untuk menyesuaikan diri pada penerima terhadap serangkaian peristiwa dan juga orang-orang berpartisipasi dengannya. Dalam waktu yang bersamaan, beberapa bahasa itu menuntut agar sinonim harus dipergunakan untuk menghindari pengulangan atau repetisi sebagai pengganti pengacuan dua kali atau lebih terhadap objek atau kejadian yang sama dengan kata yang sama. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi penjelasan saya mengenai organisasi, tipe, dan ciri khas wacana.
Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.